Renungan Hari Kamis 27 Mei 2021. Kuatkanlah hatimu, berdirilah, Ia memanggil engkau. Bacaan pertama diambil dari Yesus bin Sirak, bab 42 ayat 15-25. Bacaan Injil dari Injil Markus bab 10 ayat 46-52. Saudara-saudariku terkasih, sikap pasrah kepada kehendak Allah akan membuahkan berkat. Kisah Injil hari ini, Santo Markus menampilkan Bartimius dan Yesus sang tabib yang murah hati. Saya mengajak kita untuk merenungkan dua tokoh ini. Pertama, Bartimius. Bartimius adalah seorang pengemis yang buta. Ayahnya bernama Timeus dan pekerjaan hariannya adalah duduk di pinggir jalan dan menjadi pengemis. Hasil yang diperoleh tidak disebutkan secara jelas. Satu kekuatan yang ditampilkan oleh Bartimius adalah ia memiliki keterbatasan fisik, tidak dapat melihat, tetapi ia menunjukkan sikap juang yang tinggi. Secara fisik matanya tertutup, tetapi secara rohani mata imannya luar biasa untuk melihat kuasa dan kebesaran Tuhan. Setiap hari ia bukan hanya membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi lebih dari itu ia merindukan siapakah yang akan datang membantu menyelamatkan, membantu menyembuhkannya. Biarpun ia tidak melihat, tetapi mata imannya menghantar dia untuk membuka telinga dan mendengar, serta mengetahui kehadiran Tuhan. Maka ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret yang sedang lewat, mulailah ia bereaksi dan berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bartimius tahu bahwa ini adalah saat yang sangat tepat baginya untuk bertemu dengan Yesus. Karena itu ia terus-menerus berteriak memanggil Yesus, biarpun orang melarangnya. Ia yakin bahwa teriakannya itu akan menggerakkan hati Yesus untuk membantu dia, untuk menyelamatkan dia. Dan akhirnya Yesus memalingkan wajahnya ke arah Bartimius yang sedang bertindak dan mengharapkan bantuan dari Yesus. Pengharapan yang ia tujukan kepada Yesus adalah kunci utama yang membangkitkan imannya dan iman orang-orang yang ada bersamanya untuk berserah diri kepada Yesus, sumber kehidupan. Bartimius disembuhkan oleh Yesus karena imannya, dan ia akhirnya meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai pengemis dan mengikuti Yesus. Kedua, Yesus. Saudara-saudariku terkasih, Markus menampilkan Yesus sebagai seorang misionaris yang sedang melaksanakan perjalanan misinya. Tempat misi Yesus saat ini adalah Yeriko. Teman perjalanan misi Yesus adalah para muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong mengikutinya. Dalam perjalanan misi ini, Yesus berjumpa dengan Bartimius. Yesus tidak hanya berjalan melintasi daerah itu, tetapi ia membuka mata untuk melihat dan membuka telinga untuk mendengar seruan yang disampaikan orang kepadanya. Suara yang ditampilkan saat itu adalah suara Bartimius sang pengemis dan suara orang banyak. Bartimius berteriak meminta bantuan Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Sedangkan suara orang banyak adalah menegur supaya Bartimius diam. Namun suara Bartimius yang sungguh membutuhkan bantuan Yesus semakin kuat sehingga mendorong Yesus untuk berhenti dan memandang dia, menyapa dan berkomunikasi dengan Bartimius.
lalu berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Rabuni, supaya aku melihat." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Yesus menyembuhkan Bartimeus karena ia melihat sikap iman dan perjuangannya untuk bertemu dengan Dia. Yesus menyembuhkan Bartimeus karena sikap keterbukaan dan sikap jujur untuk mengungkapkan keinginan, kebutuhan hidupnya saat itu. Bagaimana dengan kita? Pengalaman Bartimeus yang buta dan hidupnya tak berarti, tetapi memiliki sikap juang yang tinggi dan iman yang luar biasa akan kuasa dan kehendak Allah, membantu kita agar tidak cepat menyerah pada setiap persoalan hidup kita. Sikap kita adalah bawa persoalan itu kepada Yesus, komunikasikan dengan Yesus. Iman dan sikap penyerahan diri yang utuh dan total kepada Allah akan membuahkan berkat bagi kita. Mari mencobanya. Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggilmu. Amin.